Ma'rifat adalah bertemu dan mencairinya kebenaran yang hakiki yang disimbolkan saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan hakikatnya adalah saat dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seseorang, yaitu yang manakah yang lebih dahulu kita pelajari antara ilmu syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat? Untuk itu silakan dengarkan videonya sampai selesai supaya tidak gagal faham. Soal, manakah yang lebih dahulu kita pelajari antara ilmu syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat? Jawab, ketahuilah olehmu, bukan berarti orang harus memahami tahapan tadi. Karena tanpa memahami tahapan tadi pun orang bisa berada dalam tingkat ma'rifat, disadari atau di luar kesadarannya. Sebab tidak semua orang wajib tahu tentang sebuah istilah. Yang penting adalah sebuah pencapaian, lantas bisa merasakannya. Pertanyaan, maksudnya bagaimana? Tolong berikan penjelasannya. Jawab, begini, syariat itu diartikan jalan yang zahir atau amalan zahir. Sedangkan thariqat itu adalah sebuah teknik atau cara untuk mengamalkannya. Sedangkan hakikat adalah rasa. Dan ma'rifat itu adalah mengetahui atau kesadaran. Penjelasannya begini, syariat itu amalan zahir, di mana di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan-aturan yang harus kita patuhi atau kita ikuti. Dengan adanya ilmu syariat itulah sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh untuk dilakukan, mana yang haram dan mana yang halal. Jadi fungsinya untuk mengawasi diri kita dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu thariqat bertugas untuk mengajarkan sebuah teknik atau tata cara di dalam sebuah praktik ibadah. Di saat seseorang itu mau mempelajari teknik-teknik dan cara berzikir kepada Allah dengan benar, agar supaya bisa merasakan manisnya sesuatu amal ibadah itu, inilah yang dinamakan ilmu thariqat. Supaya lebih jelasnya akan aku berikan sedikit contohnya. Seumpama ada seseorang yang sedang mengamalkan zikir kalimat Subhanallah atau La ilaha illallah, tetapi dia tidak mengetahui teknik atau cara yang benar dikala mengamalkannya, maka seseorang itu tidak akan dapat menikmati rasa manisnya sebuah amalan. Dia tidak akan dapat merasakan kenikmatan di dalam zikirnya, disebabkan karena dia tidak tahu teknik dan cara yang benar saat dia berzikir. Hasilnya, dalam waktu cepat ataupun lambat, orang itu tidak ada kemungkinan pasti akan merasakan lelah, kebosanan atau rasa malas. Jadi, disinilah kita membutuhkan yang namanya ilmu thariqat, agar kita tahu teknik dan tata cara yang benar di saat kita melakukan zikir, atau agar supaya kita tahu cara yang benar untuk mengamalkan sesuatu amalan seperti sholat, zikir, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita membutuhkan teknik dan tata cara yang benar
agar supaya kita bisa menikmati kelezatan, kemanisan, dan keasikan pada sesuatu amalan atau ibadah yang sedang kita kerjakan tersebut. Bila dia sudah mempelajari teknik-teknik atau cara mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan baik dan benar, maka seseorang itu pun akan dapat merasakan manisnya sesuatu yang diamalkannya. Dan dia tidak akan pernah merasakan bosan, capek, atau malas, melainkan dia akan larut dan tenggelam dalam zikirnya, bahkan akan menambah jumlah zikirnya. Orang yang sudah tahu teknik dan cara yang benar itu, bila dia dihadapkan dengan berbagai jenis zikir atau amalan-amalan tertentu, maka dia akan mendapati pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Beda zikir sudah pasti beda pula rasanya. Soal, contohnya seperti apa? Jawab, contohnya begini. Misalkan saat itu dia sedang mengamalkan zikir subhanallah dengan teknik dan cara yang tepat, dia pasti akan mendapatkan sebuah rasa dan keasikan tertentu. Bila saat itu dia melakukan zikir la ilaha illallah dengan teknik dan cara yang benar, maka dia juga pasti akan merasakan sebuah keasikan dan kenikmatan tertentu juga. Bila di saat itu dia sedang mengamalkan zikir hu Allah dengan teknik dan cara yang benar, maka dia pun pasti akan mendapatkan sebuah rasa keasikan tertentu pula. Beda zikir sudah pasti beda pula rasanya. Nah, pada saat seseorang itu mulai merasakan nikmatnya zikir itu, sehingga dia tenggelam di dalamnya, itulah yang dikatakan ilmu hakikat. Rasa itulah yang dinamakan ilmu hakikat. Disinilah fungsi ilmu hakikat untuk merasakan. Dan ilmu hakikat jugalah yang membedakan berbagai-bagai rasa pada tiap-tiap amalan atau pada tiap-tiap ibadah seseorang tersebut. Dan dari rasa inilah sehingga menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmu yakin, nama lainnya ilmu hakikat. Sehingga ada banyak orang memiliki keyakinan tertentu pada apa yang sedang dia kerjakan. Soal, contohnya bagaimana? Jawab, contoh kiasannya seperti ini. Di saat seseorang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum bekerja, dia yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan keberkahan pada pekerjaannya. Soal, apakah perbedaan amalan orang syariat yang tidak ada hakikat di dalamnya? Jawab, amalan orang syariat yang tidak ada hakikat di dalamnya itu, tidak sedikit dari mereka tujuannya karena mengharapkan pahala dan balasan. Sedangkan amalan dari orang syariat yang sudah ada ilmu hakikatnya, mereka beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak lagi memandang dari amal kepada Allah, sebaliknya memandang dari Allah kepada amal. Mereka juga tidak melihat amal sebagai kendaraan yang membawanya menuju Allah. Sebaliknya, dia melihat amal itu adalah tarikan dari Allah agar dia dapat menuju kepadanya. Sebab amal yang lahir daripadanya adalah kurniaan Allah sebagai tanda bahwa dia dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena bagi mereka adalah amal bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk menuju kepada tujuan. Dari pengetahuan dan dengan kesadaran seperti inilah yang dinamakan ilmu ma'rifat. Ketika ada sebuah ketaatan atau kesadaran dalam diri mereka, mereka tidak melihat itu sebagai kelebihan dan kekuatan mereka, sebab itu semata-mata daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga diri mereka tetap tenang di bawah pemberlakuan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang itu sudah memiliki kesadaran seperti ini, inilah yang dinamakan ilmu ma'rifat. Karena dia telah mengenal dirinya dan telah mengenal siapa Tuhannya. Kesadaran mereka itu, tatkala lahir satu ketaatan dari diri mereka, mereka tidak mau menuntut suatu pahala, sebab mereka tidak melihat diri mereka sebagai pelaku ketaatan itu lagi. Karena mereka sudah sadar bahwa munculnya ketaatan itu dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan dari karunia Allah, niscaya mereka tidak akan bisa berbuat kebaikan. Sebab amal yang lahir daripadanya adalah kurniaan Allah sebagai tanda bahwa dia dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya, termasuk keberadaan dirimu sendiri. Kesimpulannya adalah syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat itu satu paket. Jadi harus sama-sama dipelajari dan tidak ada yang saling mendahului. Ma'rifat tidak mendahului hakikat, hakikat tidak mendahului thariqat, dan thariqat tidak mendahului syariat. Begitupun sebaliknya, syariat tidak mendahului ma'rifat, dan ma'rifat tidak mendahului syariat. Rumusnya begini supaya lebih mudah untuk dipahami. Syariat tambah thariqat namanya syariat. Hakikat tambah ma'rifat sama dengan hakikat. Menjadi terbagi dua, yaitu syariat ibarat kulitnya, sedangkan hakikat isinya. Ibaratkan buah pisang, bila sudah dikupas kulitnya, maka buah pisang tersebut akan cepat rusak. Jadi kulit pisang fungsinya untuk melindungi isi pisangnya agar tetap awet dan aman. Semoga bisa dipahami. Soal, kalau boleh saya tahu, dulu waktu perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari yang mana? Jawab, perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari ma'rifat, hakikat, thariqat, dan akhirnya sampai pada syariat. Soal, apakah bisa dijelaskan alasannya Nabi Muhammad SAW perjalanannya dimulai dari ma'rifat hingga sampai kepada syariat? Jawab, penjelasannya begini. Ma'rifat adalah bertemu dan mencairnya kebenaran yang hakiki, yang disimbolkan saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan hakikatnya adalah saat dia mencoba untuk merenungkan berbagai perintah untuk iqra. Dan thariqatnya saat Nabi Muhammad SAW berjuang untuk menegakkan jalannya. Dan syariatnya adalah saat Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu di saat Isra Miraj, yang merupakan puncak pendakian tertinggi yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.